yang beragama lain. Ntar. Kita bahas hari ini soal TO ketiga. Kita bahas dari soal yang bagian atas. Nah, soal TO 3. Bentar. Belum di-record. Oh, udah di-record. Soalnya sudah dibagikan kemarin ya. Nomor dimulai dari nomor berapa ini? Nomor 15 ya. Nah, ini soalnya soal nomor 15. Jika A adalah himpunan yang memuat semua bilangan real dari 1/3 sampai 5/8, maka berikut ini yang tidak termasuk anggota himpunan A. Artinya dia dimulai dari 1/3 sampai 5/8. Nah, dicek satu-satu, 4/9 itu ada di interval 1/3 sampai 5/8 tidak? Atau yang 0,61, kemudian 11/61, 3/5, atau yang 0,58. Jadi harus dicek satu-satu. Oke, kita cek. Soal nomor 15. Ini. Tadi bilangannya antara dari 1/3 sampai 5/8. Nah, yang ditanya tadi yang tidak termasuk. Yang tidak termasuk. Yang tidak termasuk yang mana? Kita cek yang A. Yang A tadi 4/9. Berarti kan 4/9 ini harus di interval 1/3 dan 5/8. Jadi harus ada di tengah-tengah. Bukan harus, pokoknya di interval antara 1/3 dan 5/8. Nggak harus di tengah-tengah. Sekarang kita bandingkan 1/3 sama 4/9. Kali silang aja. 9 kali 1, 9. 3 kali 4, 12. Jadi ini per 9 semua. Artinya dia masih nilainya kurang dari ya. Berarti udah 4/9 ini udah di atas 1/3, berarti sudah benar. Sekarang kita cek yang 5/8. 4/9 ini harus di bawah 5/8, harus kurang dari 5/8. Kali silang, 8 kali 4, 32, 9 kali 5, 45. Ini 72, ini 72. 32 sama 45, berarti dia lebih kecil. Berarti benar juga. Jadi 4/9 ini ada di interval 1/3 sampai 5/8. Jadi jawaban A itu salah, karena dia yang tidak termasuk. Jadi kita carinya yang tidak termasuk. Sekarang kita lihat yang D. Untuk yang D itu 0,61. Atau kalau dijadiin pecahan 61/100. Nah, kita bandingkan 1/3 sama 61/100. Kita kali silang aja. 100 kali 1, 100. 3 kali 6, 1, 183. Nah, ini kan nilai ini per 300 per 300. 3 kali 100 ya. Nilainya kurang dari, berarti sudah benar. Kemudian 61/100 dengan 5/8. Nah, ini harus kurang dari juga. Kita kali silang, 61 kali 8, 488 per 100. 100 kali 5, 500. Per 800 ya. 100 kali 8. Ini nilainya kurang dari juga. Artinya 61/100 ini anggota A ya. Anggota A, jadi yang ditanya tadi tidak termasuk, sedangkan ini termasuk. Berarti jawaban B salah. Sampai sini nyambung nggak? Untuk soal nomor
15 cara nyarinya. Nyambung. Nyambung ya. Sekarang yang C. Yang C itu nilainya 11/16. Yang C 11/16, berarti 1/3 sama 11/16 kita bandingkan. 16 kali 1, 16. 3 kali 11, 33. Per 48 dari 3 kali 16. Nilainya kurang dari, berarti benar. Kemudian 11/16 kita bandingkan dengan 5/8. 11 kali 8, 88. 16 kali 5, 16 kali 5, 80. Per 16 kali 8. 128. Nah, ternyata ini 88 lebih dari 80. Jadi dia tidak termasuk anggota A, harusnya dia kurang dari. Maka 11/16 ini tidak termasuk anggota A. Maka jawabannya yang C. Karena si 11/16 ini urutannya berarti 1/3, 5/8, baru 11/16. Nah, yang ditanya tidak termasuk anggota A, berarti jawabannya ya ini, 11/16 ini. Ada pertanyaan nggak untuk nomor 15? Sebentar. Bisa diikuti untuk soal nomor 15. Atau ada yang masih bingung? Silakan. Kayaknya kurang lebar sih, Kak. Nah, gini ya. Nah, kayaknya kurang luas. Udah. Udah, Kak. Gimana, ada pertanyaan untuk soal nomor 15? Halo? Ada tidak? Belum, Kak. Bisa ya? Belum. Ya. Bisa ya? Lanjut soal nomor 16. Bisa dilanjut? Ini kok nggak ada yang respon? Bisa. Bisa ya? Bisa ya? Oke. Saya lanjut soal nomor 16. Nah, soal nomor 16 ini tentang barisan. Cari pola bilangan. Di sini ada barisan 29X, 32, 23, 39, 14, Y1. Yang ditanya bilangan yang tepat untuk mengganti nilai X dan Y. Yang ditanya X dan Y-nya berapa. Di sini ada 2840, 2850, 3016, 3145. Nah, sekarang ini bilangannya kan tidak menaik. Dia ada yang naik, kemudian ada yang turun lagi. Berarti dia biasanya, kalau dia naik turun, berarti biasanya loncat polanya. Berarti 29, kita coba dulu 29 ke 32. Oke, langsung di sini aja. Nah, sekarang coba perhatikan. 29 ke 32. Nih, 29 ke 32. Dia nambah 3. Kemudian 32 ke 39 nambah 7. 39 ke Y nambah berapa berarti? 3 ke 7 nambah 4 berarti nambah 11 ya. Berarti nilai Y-nya ini berapa? 39 ditambah 11 berarti 50. Nah, kemudian X ke 23
X ke 23, kemudian 23 ke 14. 23 ke 14 berarti ngurang 9. 23 kurang 9, 14 ya. Kemudian 14 ke 1 berkurang 13 ya. Nah, berarti artinya di sini sebelum dia jadi min 9, berarti di sininya harus min 9 ke min 13 kan berarti min 4. Berarti di sininya harus ditambah 5. Jadi min 5. Min 5, min 9, min 13. Berarti 23 sebelum dikurang min 5 berarti nilai X-nya berapa? 18. Hmm? 23 kurang 5. 23 ditambah 5. 28. Nyambung enggak? Dia awalnya 28 dikurang 5 jadi 23, dikurang 9 jadi 14, dikurang 13 jadi 1. Jadi kalau untuk pola yang nilai X ini berkurang 5, 5 ke 9 ini min 4, min 9 ke min 13 ini min 4. Jadi min 5, min 9, min 13. Polanya min 4. Kalau ini dia polanya nambah 4. 3 plus 7 nambah 4. 7 ke 11 nambah 4. Jadi nilai X-nya 28 dan nilai Y-nya 50. Itu dipilihannya opsinya yang B. 28 dan 50. Bisa untuk soal nomor 16? Bisa, Kak. Bisa ya? Bisa, Kak. Oke, Kakak. Silakan kalau mau di-screenshot. Kita lanjut nomor 17. Nah, nilai yang tepat untuk menggantikan P adalah titik-titik. Nah, ini kakak lumayan agak lama nyarinya. Setelah kakak ubek-ubek, setelah dicari-cari, ternyata caranya gini. Pertama, ini kan yang dicari yang di dalam, berarti yang dioperasikan itu yang ada di luar. Gimana caranya biar hasilnya yang di dalam. Nah, caranya setelah kakak cari-cari, itu caranya 4 dikali 5 ditambah 4 dikali 5 ditambah 5 dikali 2 ditambah 2 dikali 4 kali 5, 5 kali 2, 2 kali 3. 2 kali 3, kemudian 3 kali 4. Nah, 4 kali 5 kan 20, 5 kali 2, 10, 2 kali 3, 6, kemudian 3 kali 4, 12. Jadi kalau dijumlahin hasilnya, ini kakak close dulu ya. Ini ada 57, 65, 77, 81, 96. Jawabannya nanti 57. Nah, kita cek dulu. Sekarang kita jumlahin hasilnya 48 apa enggak? 20 tambah 10 tambah 6 tambah 12. Berapa hasilnya? 48. Benar ya? 48. Berarti dengan cara yang sama, di sini P. Tapi bisa juga Gimana, Dek? 4 tambah 2 di 4 tambah 2 dikali 5 tambah 3. Jadinya 6 kali 8, 48. 4 tambah 2. Terus 4 hasilnya tambah kan 2. 6. Dikali 6 kurung 5 tambah 3. 5 tambah 3. Oke, jadi ini 6 kali 8 ya. Nah, coba dengan cara yang sama kita hasilkan untuk yang di soal. Di soalnya ada nggak jawabannya? Tadi kayaknya kakak juga udah pakai cara itu, tapi di opsinya nggak ada. Kita cek. Tadi 4 sama 2, 3 sama 5 ya. Coba kita cek. 4 tambah 3, 7 ya. 6 tambah 5, 11.
Hasilnya 7 ada juga ya. Tapi dengan ini jawabannya ada 2 dong. 4 tambah 3 7. 6 tambah 5 11. 11 kali 7 77 ada juga. Kemarin dikasih kuncinya enggak? Sama Kak Arif dikasih kuncinya enggak di itu? Halo? Enggak tahu. Enggak dikasih ya? Belum kayaknya, Kak. Belum dikasih? Belum dikasih. Belum. Jadi kemungkinan berarti bisa kita cek yang pakai cara kakak dulu ya. Kalau cara yang satunya, pola yang satunya, 6 kali 4 ditambah 4 kali 5 ditambah 5 kali 3 ditambah 3 kali 6. 24 tambah 20 tambah 15 tambah 18. Nah, cek. 24 tambah 20, 44, 44 ditambah 33. Oh ya 77, deng, sama. Ternyata sama hasilnya. Oke, nih. Berarti bisa pakai cara yang mana aja ya, terserah. Nah, oke, nih. Berarti bisa juga pakai cara yang tadi, siapa tadi yang caranya ditambah terus dikali? Caca. Berarti bisa yang ini 4 kali 3 ditambah 4 tambah 3 dikali 5 tambah 6. Sama hasilnya 77 juga. Yang penting polanya konsisten ya. Silakan, ada pertanyaan nggak untuk soal nomor 17? Bisa ya? Bisa. Oke, saya lanjut soal nomor 18. Soal 18. Ini soal nomor 18 dapat nggak polanya? Apa jawabannya? Ada yang sudah nyari soal nomor 18? Barisannya 1A, 2C, 5H, kemudian 13. Yang ditanya 2 sukunya, berikutnya berapa? Sekarang kita cek ke angkanya dulu. 1, 2, 5, 13. 1 ke 2 nambah 1, 2 ke 5 nambah 3, 5 ke 13 nambah 8. Nambah 1, nambah 3, nambah 8. Berarti setelahnya nambah berapa? Saya close dulu boleh. Sini nambah 1, tambah 3, tambah 8. Berarti di sininya nambah. Nah, coba kalian lihat di sini 1, 3, 8. Nah, 3 ini berarti dapat dari 1 tambah 2 dia 3. Kemudian 8 ini dapat dari 3 tambah 5, 8. Berarti dengan cara yang sama, berarti di sininya nanti 8 tambah 13, berarti tambah 21. Jadi 13 tambah 21, 34. Di sini yang jawaban ujungnya 34, itu ada 2. Yang B sama yang E. Yang B itu T,34, kemudian yang E itu U,34. Ada 2 kemungkinan. Sekarang, kalau huruf, kita konversi ke angka. Di sini kan hurufnya A, C, H. Kalau ACH kita konversi ke angka,
A itu 1, C itu 3, H itu berapa? H 8 ya. Iya. 138. Berarti lanjutannya berapa? Kayak tadi. Ini plus 2. Ini plus 5. Berarti sini plus. Dengan cara yang sama kayak tadi. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 8, 13. Jadi 8 tambah 3, 21. Jadi urutan yang ke-21, huruf urut abjad yang ke-21 itu huruf T apa U? U. U ya. Nah, berarti ini adalah yang U. Jadi jawabannya yang U,34. Berarti jawabannya yang E. Itu. Nah, biasanya kalau dia tidak, misalnya 1 ke 3, 3 ke 8, kan ini nggak berpola. Bisa aja dia 2 ke 5 tambah 3 ya. Berarti bisa aja di sini tambah 8. 16. 16 nggak ada tapi di jawabannya. Berarti pakai kemungkinan yang lain. Nah, kita cari. Kira-kira kita lihat. Oh, 5. 5 ini dari 2 tambah 3. Berarti kesininya 5 tambah 8, 13. 8 tambah 13, 21. Jadi cari huruf ke-21 apa? Ternyata huruf ke-21 adalah U. Maka jawabannya U,34. Gitu. Jadi kalau pola bilangan, coba-coba aja cari polanya yang tepat. Tapi nyarinya harus cepat juga. Karena berhubungan dengan waktu. Bisa ya untuk soal nomor 18? Kak masih bingung, Kak. Yang mana? Yang angka apa huruf? Yang angka. Yang angka. Oke. Di sini kan ada 1, 2, 5, 13 ya. 1 ke 2 kita tambah 1, 2 ke 5 tambah 3, 5 ke 13 tambah 8. Misalkan ini kita belum tahu nih ya. Kira-kira berapa? 1 ke 3, 3 ke 8 kan nggak beraturan. Dia yang pertama 1 ke 3 ditambah 2, kemudian 3 ke 8 ditambah 5. 2, 5 kan nggak beraturan. Ya. Berarti berapa kira-kira kalau 2 ke 5 berarti di sininya harusnya 2, 5 berarti 8 ya harusnya nambahnya. Nyambung nggak? Kalau polanya mau beraturan. Kan 1 ke 3 kan nambahnya 2. 3 ke 8 nambahnya 5. Tadi di sini nambah 2 nambah 5. Berarti selisihnya 3 kan? Berarti harusnya dia nambahnya 8. Jadi 8 tambah 8, 16 ini harusnya, 16. Tapi setelah kita ditambah 16, di pilihan nggak ada kan, di opsi pilihan ganda. Maka kita harus cari pola yang lain. Nah, kalian perhatikan, 138. Biasanya dia ada juga polanya yang ditambahin dengan jumlah suku sebelumnya. Kayak ini nih. 3 ini dapat dari 1 ditambah 2. 3. Kemudian 8 ini dapat dari 1 tambah 2 tambah 5. 8. Kemudian 21 ini dapat dari 1 tambah 2 tambah 5 tambah 13. Itu dapatnya 21. Atau cara gampangnya ya 1 tambah 2, 3. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 13, 21. Dan seterusnya. Gitu. Oke. Makasih, Kak. Nyambung ya. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Pokoknya kalau ketemu huruf konversi ke angka biar dia nanti pas ngitungnya. Karena kalau pakai huruf kadang suka keselip. Jadi kalau ketemu huruf dikonversi ke angka nanti balik lagi ke huruf. Biar lebih memudahkan. Oke, kalau cukup saya lanjut ke soal nomor berapa? 18 berarti 19. Nah, urutan bilangan mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Ini masih gampang lah ya. Jadi kalau mau mengurutkan, dijadiin desimal semua. 3/4 ini 0,75. 0,5. 3/5 ini berarti 30 bagi 5. 6, berarti 0,6. Berarti ini salah ya jawaban A.
Harusnya 3/4, 3/5 baru 0,5. Karena yang diminta dari yang terbesar hingga yang terkecil. Jawaban A salah. Jawaban B. 4/5. 40 bagi 5, 8. Berarti ini 0,8. 0,8, 0,4. Kita cek ini harus lebih kecil dari 0,4. Benar nggak ini lebih kecil dari 0,4? 3/7 itu berapa desimalnya? 30 bagi 7. 4, 28, 0,4, masih sisa 2. Berarti ini lebih dari 0,40. 0,4 sekian. Artinya ini harusnya di nomor 2. 0,4-nya di nomor 3. Berarti jawaban B salah. Kita cek jawaban yang C. 6/9. 6/9 itu 60 dibagi 9. Berapa? 6/9? 60 bagi 9 itu 9 kali 6. 54. Berarti ini 0,6. 0,5 bener. Cek dulu. 5/9-nya berapa? 50 dibagi 9. 9 kali 5. 45. Bener nggak? Berarti 0,5 sekian. Berarti ini 5/9-nya harusnya di nomor 2. 0,50-nya di nomor 3. Berarti jawaban C salah. Jawaban D. 3/4 ini 0,75, 0,5. Berarti ini harus lebih kecil dari 0,5. 3/7 tadi berapa desimalnya? Di soal yang A tadi. 0, berapa? 0,42. 0,42. Berarti 0,5, 0,4, 0,2. Nah, berarti jawabannya yang D. Kan dari yang terbesar sampai yang terkecil. 07, 05, 04, 02. Nah, udah urut nih. Maka jawabannya yang D. Jadi kalau mengurutkan itu jadikan desimal. Semuanya. Lihat angka depannya aja, 07, 05, 04, 02. Kalau 05-nya ada 2, berarti kita harus cari angka keduanya kayak di nomor ini tadi nih. 3/7 tadi. 0,4. Nah, yang keduanya kalau ada sisa, otomatis dia lebih besar dari 40. Ini kan 0, pasti ada sisa itu berarti di atasnya 0,40. Tadi jawabannya D. Bisa ya untuk soal nomor 19? Akan lanjut soal nomor 20. Nah, ini soal nomor 20. Kira-kira berapa jawabannya? Mana caranya? Ada 2, ada 24, kemudian ada 32. Ada 3, ada 41, ada 36. Nah, mana ada yang punya ide? Ini lumayan soalnya. 13579 bilangan ganjil ya. Oke. Nah, ini soalnya. Ini caranya. 32 dibagi 2 kali 4. Berarti 32 dibagi berapa? 2 kali 4, 8. 32 bagi 8 adalah 4. Kemudian hasilnya, nanti kita cek polanya dulu. 36 dengan cara yang sama, dibagi 4 kali 1. 36 dibagi 4, 9. Nah, kira-kira ini diapain nih? 4 jadi 2, 9 jadi 3. Iya, diakarin, akar 4. 2, akar 9, 3. Berarti dengan cara yang sama, berarti ini
50 dibagi 1 kali 2. 50 bagi 2, 25. Berarti akar dari 25 sama dengan 5. 135. Jadi jawabannya yang C. Gitu. Atau ada yang punya cara lain kalau hasilnya sama dan memenuhi kaidah matematika, insya Allah benar. Boleh pakai cara apa aja? Bisa untuk soal nomor 20 ya? Atau ada pertanyaan nggak untuk soal nomor 20? Silakan kalau ada yang mau ditanyain. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada. Nggak ada, Kak. Oke, kalau nggak ada saya lanjut soal berikutnya. Nomor 61. Nih. Soal nomor 61, jika mutlak X kurang dari 1 dan X tidak sama dengan 0, serta Y adalah nilai rasio pada deret geometri tak hingga, maka hubungan yang antara X dan Y adalah titik-titik. Kalau mutlak X kurang dari 1, itu hasilnya berarti, masih ingat nggak materi nilai mutlak? Ini kelas 10 kalau nggak salah. X-nya tidak sama dengan 0 dan Y-nya rasio deret geo. Oke, ini saya kelas dulu ya. Di sini. Oke. Nah, di sini ada X kurang dari mutlak X kurang dari 1. Nah, kita punya nilai mutlak X kurang dari A, maka X-nya lebih dari min A kurang dari A. Berarti kalau mutlak X kurang dari A, kurang dari 1 ya, maka berarti min 1 kurang dari X kurang dari 1. Jadi X-nya itu lebih dari min 1 kurang dari 1, tapi di sini ada ketentuannya X tidak sama dengan 0. Berarti semua bilangan antara min 1 dan 1 kecuali 0. Nah, ini untuk yang nilai X. Kemudian Y-nya rasio deret geometri tak hingga. Nah, deret geometri tak hingga itu rasionya. Rasio deret geometri tak hingga. Itu R-nya lebih dari min 1 kurang dari 1. Di sini R-nya tadi adalah Y. Jadi min 1 kurang dari Y kurang dari 1. Jadi nilai Y hampir sama dengan X. Tapi kalau Y ini nolnya termasuk, sedangkan yang nilai X tidak ada nolnya. Jadi kira-kira hubungan yang tepat apa? Yang satu X-nya nggak ada nolnya. Yang satu Y-nya ada nol. Kalau kita ngelihat opsi di pilihan ganda, kalau X kurang dari Y nggak mungkin. Karena dia ini himpunan, bukan bilangan ya. Kalau himpunan X bagian dari Y, maka jawabannya itu. Tapi karena ini kurang dari, berarti jawabannya tidak tepat. Kalau X sama dengan Y, salah juga. Karena tadi X-nya tadi nolnya nggak masuk, sedangkan yang Y-nya ada 0. Jadi yang jawaban yang tepat, hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Jawabannya yang E. Gitu. Tapi kalau misalnya ini kan pakai pertidaksamaan. Kalau dia nggak pakai pertidaksamaan, jadi sebenarnya gini. X himpunan bagian dari Y. Nah, kalau ada ini, misalkan nanti opsinya dia pakai himpunan, maka jawabannya ini pilih. Karena X ini ada di dalam Y. Lebih besaran Y. Kenapa? Karena Y ini ada nolnya. Sedangkan X-nya nggak ada nol. Lebihnya itu ada nolnya Y-nya.
maka X ada di dalam Y atau X himpunan bagian dari Y. Tapi kalau nggak ada ini berarti pilih yang E, X dan Y tidak dapat tentukan. Hubungannya tidak dapat ditentukan. Sudah jelas belum untuk soal nomor 61? Jelas. Jelas ya. Oke, kalau jelas saya lanjutin soal nomor 62. Nah, nomor 62, manakah di antara bilangan-bilangan berikut yang merupakan bagian dari bilangan real? Nah, ini sudah pernah kakak jelasin. Bilangan real, bilangan bulat masuk ke dalam bilangan real? Masuk nggak bilangan bulat? Masuk. Bilangan irasional masuk nggak? Masuk. Bilangan rasional? Masuk. Bilangan kompleks? Enggak. Enggak. Bilangan kompleks ini yang paling besar. Jadi jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 3. Di pertemuan sebelumnya sudah kakak jelasin ya. Jadi bilangan real itu ada bilangan bulat, bilangan irasional, bilangan rasional, bilangan asli, kemudian apa lagi? Bilangan cacah itu masuk bilangan real. Nah, bilangan real ini ada di dalam bilangan kompleks. Jadi bilangan kompleks itu terdiri dari 2, bilangan real dan bilangan tidak real. Jadi bilangan kompleks itu terdiri dari 2, bilangan real dan bilangan tidak real. Atau orang nyebutnya imajiner. Nah, contoh bilangan kompleks, misalnya ada bilangan B, 2 plus 3I. Nah, ini realnya, ini tidak realnya. Tidak I itu akar min 1. Akar negatif kan nggak ada, akar negatif 1. Nggak ada. Bilangan hayal. Nah, itu. Di pertemuan sebelumnya sudah kakak jelasin juga. Ini kakak jelasin lagi buat memperjelas kembali. Cukup ya untuk soal nomor 6, berapa tadi? 62. Lanjut ke soal 63. Masuk ke aljabar. Jika B min A sama dengan 4B min A per 0,4, maka titik-titik hubungan A dan B. A-nya itu berapa B atau B-nya itu berapa A. Saya close dulu soalnya. Nah, pertama 0,4-nya kita kaliin dengan B min A. Berarti 0,4 B min 0,4A. Yang ini turun, 4B min A. Nah, supaya desimalnya hilang, berarti kali dengan 10. Berarti 0,4B kali 10, jadi sisa 4B. Ini sisa 4A. 4 kali 10, 40B. A kali 10 min 10A. Kemudian kelompokkan A sama B. 4B, 40-nya pindah ruas jadi min. Kemudian A-nya pindah ruas jadi 4A min 10A. Min 4B dikurang 40B jadi min 36B. Kemudian ini min 4A min 10A min 6A. Sama-sama dibagi min 6. Berarti ini 6B, ini A. Jadi jawabannya A sama dengan 6B. A sama dengan 6B itu yang jawabannya yang A. Oke, soal 63. Sudah jelas? Jelas. Jelas ya? Oke, kakak lanjut. Kalau ada yang belum jelas, langsung tanya ya. Biar lebih cepat. Nomor 64.
Ketahui X, Y, Z adalah bilangan positif. Ingat, bilangan positif, semuanya positif. Jika X kurang dari Y dan X lebih dari 2Z, maka titik-titik. X, Y, Z-nya bilangan positif. Kemudian X kurang dari Y dan X lebih dari 2Z. Yang ditanya hubungan antara X dan Y. Oke, ini jelas ya pertanyaannya. Nah, di sini ada X kurang dari Y dan X lebih dari 2Z. X-nya kurang dari Y, berarti kalau kakak gabungin, berarti di sini X lebih dari 2Z kurang dari Y. Gini ya, bacanya dari tengah. X lebih dari 2Z, X kurang dari Y. Artinya bisa kita ambil, kita turunkan ke bawah, berarti 2Z kurang dari Y otomatis. Berarti Z-nya kurang dari setengah Y. Z aja kurang dari setengah Y, otomatis Z itu kurang dari Y. Nyambung nggak? Z aja kurang dari setengah Y. Otomatis Z kurang dari Y. Dia aja lebih kecil dari setengahnya, apalagi satuannya. Berarti Z kurang dari Y. Berarti urutannya apa? Kalau kita urutkan berarti yang paling kecil adalah si Z. Ya. Berarti Z, X baru Y. Jadi yang paling kecil si Z. Kalau kita lihat di opsi pilihan ganda, kita cek. Nih. Y kurang dari Z. Salah. Tadi Z yang paling kecil kan. Berarti jawaban yang A adalah salah. Kemudian X min Z lebih dari Y. Bisa nggak nentuinnya? Kalau X dikurang Z itu udah pasti lebih besar dari Y. Belum tentu, karena tergantung ngambil nilai X dan Z-nya. Kemudian yang C, Y lebih dari Z. Nah ini udah pasti, karena tadi sudah kita cari kalau Z itu lebih kecil dari Y. Otomatis Y-nya lebih besar dari Z kan, atau bisa dibalik Y lebih besar dari Z. Jadi jawaban C ini udah pasti. Jadi untuk soal nomor 64 itu jawabannya yang C. Y lebih dari Z. Jawabannya yang C. Ini saya close dulu. Nah ini caranya tadi. Jadi kesimpulannya Y lebih dari Z. Ini berdasar dari sini. Nah, karena nilai Z kurang dari Y, atau bisa dibalik Y lebih dari Z. Untuk soal nomor 64, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup untuk soal nomor 64? Kok, Kak? Bisa ya? Oke, saya lanjut soal nomor 65. Nah, bisa lah ya 65. 65 mau dibahas nggak? (65) 16 dikali 24 pangkat 3. Dijadiin bentuk pangkat ya. Oke, 16 itu 2 pangkat 4. Kemudian 24 itu kalau dibuat pound faktor, 12 bagi 2, 6.
6 bagi 2, 3. Berarti di sininya 2 pangkat 3 dikali 3. Kemudian dipangkatin 3. 2 pangkat 4 turun. Kalau pangkat ketemu pangkat berarti dikali pangkatnya. Jadi 2, 3 kali 3, 9. 3 ini kan 1 kalau nggak ada. 1 kali 3, 3. Kemudian yang sesama 2 bisa dikelompokin. Kalau perkalian berarti pangkatnya ditambah. Jadi 13, 4 tambah 9, 13. 3 pangkat 3 tadi maunya dihasilin. Kan bisa harusnya gini. Tapi di opsi pilihannya nggak ada. 3 pangkat 3-nya dihasilin 27. Nah, ini jawabannya yang B. Jadi kalian nyarinya tergantung opsinya. Kalau ini nggak ada, lihat opsinya. Di opsinya, oh ternyata 3 pangkat 3-nya dihasilin. Maka jawabannya 2 pangkat 13 dikali 27. Gitu. Ada pertanyaan soal nomor 65? Ada nggak? Kak, 24. Mm-mm. Kak, Gimana? 24 itu kok difaktorin, Kak? Bukannya di kayak yang 16 gitu, Kak? Gimana yang 2 pangkat 4? 24-nya? Yang 24. Jadi itu faktor akar gitu, pohon akar gitu, Kak. Oh, untuk nyarinya. Jadi ini cara faktorisasi. Untuk dia buat jadi perpangkatan. Jadi 24 ini setara dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Kan kalau 2 pangkat 3 kan 8. 8 kali 3, 24. Jadi bentuk lain dari 24. Tapi dijadiin pangkat. Gitu. Karena di opsi pilihan gandanya tadi maunya bentuk perpangkatan. Jadi 24-nya diubah jadi bentuk pangkat. Sama 16 ini dapat 2 pangkat 4 ya dengan pemfaktoran. Pakai pohon faktor, 16 bagi 2 kan 8. 8 bagi 2, 4. 4 bagi 2, 2. 2-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 2 pangkat 4. Pun dengan bilangan yang sama nanti, bilangan yang lain nanti caranya sama. Dibuat pohon faktor. Biasanya pohon faktor itu, dia bilangan prima. Ininya, kalau misalnya dia nggak bisa dibagi 2, bagi dengan 3. Kalau nggak bisa dibagi 3, bagi dengan 5. Kalau nggak bisa dibagi 5, bagi 7. Naik terus. Jadi biasanya dia pembaginya dia bilangan prima. Dan seterusnya. Itu ya. Udah jelas belum? Jelas, Kak, jelas. Oke. Saya Kak lanjut soal nomor 66. Nah ini nih, diskon. Indah membeli sepasang sepatu merek Dion dan mendapatkan diskon 40%. Dalam rangka Harbolnas, Indah mendapatkan tambahan diskon 15%. Ketika akan membayar, Indah yang sedang berulang tahun hari itu mendapatkan tambahan diskon lagi 10%. Total diskon yang didapatkan Indah. Jadi ini diskonnya 3 ya. Bukan double lagi. Triple ya. Diskonnya 3 kali, 40% plus 15% plus 10%. Kita cek dia dengan setara, kalau sekali ngitungnya sekali persen, dia berapa? Kalau digabungin ini setara berapa persen? Nah, kita cek, 40, 15, 10 ya. Nah, dia pertama diskonnya 40% plus 15% plus 10%. Nah, cara yang paling gampang itu kita misalin aja barangnya 100.000 harganya. Misalkan harga awalnya, ini permisalan aja ya. Harga awal sebelum diskon 100.000. Cara yang paling gampang. Kalau diskon 40%, berarti bayarnya berapa? Diskon 40%, berarti bayarnya 60.000, Kak. 60.000 ya. Diskon 40.000 kan sama aja. Ya. Iya. Kemudian dari 60.000 ini diskon 15% lagi. Diskon 15%, berarti bayarnya 15% dari 60.000 itu berapa? 9.000 ya.
Benar nggak? 15 kali 6 berapa? Ya, 9.000. 9.000. Berarti bayarnya 51.000. Nyambung nggak? Bung. Kemudian diskon lagi 10%. Diskon 10% berarti dia kurangin aja nolnya 1 kan, 5.100. Berarti 51.000 dikurang, sini aja lah. 51.000 dikurang 5.100. 009, berapa ini? 10, 5, 4 ya. Nah, berarti dia bayarnya 45.900. Dari harga 100.000 dia bayarnya segini, bayar akhirnya 45.900. Berarti total yang diskon yang Indah terima berapa? Harganya 100.000, bayarnya 45.900. Berarti total diskonnya berapa? Ayo. 55% ya? Berapa? 54,1. 54.100 kan diskon totalnya. Nah, kalau dijadiin persen berarti dia 54,1%. Gitu cara nyarinya. Jadi kalau di opsi pilihan gandanya itu jawabannya yang dodol. Yang D. Nyambung nggak caranya? Jadi kalau soal-soal diskon gitu, kalian misalin aja harganya. Nggak harus 100.000 sih, cuma yang paling mudah ngitungnya ya 100.000. Kalau diskon 60% berarti bayarnya 40.000 dan seterusnya. Bisa untuk soal nomor 66. Bisa, Kak. Ya, Kak. Saya lanjut kalau bisa. Diketahui X, Y, Z adalah bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif ya. Jika X kurang dari Z dan X lebih dari Y, maka titik-titik. Kayak tadi caranya. X, Y, Z-nya negatif, kemudian X kurang dari Z, X lebih dari Y. Ingat bilangan bulat negatif. Hati-hati kalau bilangan bulat negatif. Karena kalau dikali dengan negatif, maka tandanya berubah. Ini soalnya udah jelas ya, yang ditanya hubungannya. Di sini ada X kurang dari Z dan X lebih dari Y. Berarti kalau saya gabungkan, berarti X lebih dari Y dan X kurang dari Z. Ini ya. X lebih dari Y, X kurang dari Z. Berarti ini bisa diturunin. Y kurang dari Z. Nah, ada X kurang dari Z, ada Y kurang dari Z. Di sini X, Y, Z-nya bilangan bulat negatif. Nah, di soalnya tadi di opsi pilihannya, kita cek dulu. Ini kita dapat Y-nya lebih kecil dari Z. Z yang paling besar ya. Ada Y plus Z lebih dari 0. Mungkin nggak? X, Y, Z-nya negatif. Kemudian ditambahin, hasilnya lebih dari 0 nggak? Enggak. Pasti negatif kan? Berarti jawaban yang A salah. Kemudian Y lebih dari Z. Salah benar. Tadi yang kita turunin tadi? Z lebih besar dari Y. Z-nya yang harus lebih besar. Berarti jawaban yang itu salah. Ini XY lebih dari XZ. Cek dulu. XY lebih dari XZ. Ini jawaban yang C. Jawaban yang D. YZ lebih dari? Benar. Betul. Yang mana yang jawaban yang benar?
Yang E sama D itu sama nggak? Jawaban yang D sama E. Ini sama C nggak? jawabannya. Sama. Sama. Kita cek jawaban yang C ya. Ini close dulu. Nah, jawaban yang C tadi XY lebih dari XZ. Di sini ada penambahan yang sama adalah X. Berarti ini kedua ruas dikali dengan X. Kedua ruas kali X. X-nya negatif tapi ya. Ingat, X, Y, Z negatif. Berarti Y dikali X jadi XY. Kalau dia dikalinya negatif, berarti tandanya berubah. Lebih dari XZ. Dari XZ. Maka jawabannya benar yang C ternyata. Ini benar. Kenapa yang YZ lebih dari XY salah? Nah, di sini yang sama, apa ini yang sama? Huruf apa? Huruf Y kan? Iya. Awalnya Z sama X, berarti yang dipakai adalah yang ini. Nah, kita cek. Misalkan kakak pindahin ke bawah ya. Dia awalnya X kurang dari Z. Nah, dikali dengan Y kedua ruas. Tapi Y-nya negatif. Berarti tandanya berubah nanti. Berarti di sini kalau dikali Y berarti XY tandanya berubah. Lebih dari XZ. Y lebih dari XZ. Ini kan salah. X-nya kurang dari Z. Ya kan? Oh, dikali dengan Y kok. Dikali dengan Y. Maka jawaban yang D sama E salah. Kenapa? Harusnya ini. XY lebih dari YZ harusnya. Nyambung nggak untuk soal nomor 67? Nyambung, Pak. Nyambung ya? Yang jawaban D sama E itu salah. Kenapa? Karena harusnya yang ini. Harusnya dia lebih dari. Oke, kalau sudah jelas, saya lanjut lagi. Kayaknya satu soal lagi nih. Nah, ini soal nomor 68. Soal tentang usia. Ini sering keluar kalau soal tentang usia. Usia Karin 28 tahun. Usia Lena sama dengan rata-rata usia Karin dan Mirna. Atau bisa kita tulis K sama dengan 28 TH. Kemudian usia Lena, L sama dengan rata-rata usia Karin dan Mirna. Berarti K plus M bagi 2. Nyambung nggak? Karena dia rata-rata ya. Kemudian usia Della, 26 tahun lebih tua daripada Karin. Berarti usia Della berapa? 26 tahun lebih tua daripada Karin. Karin tadi 28. Berarti usia Dellanya 26 ditambah 28. Itu sama dengan 54. Itu usia Della. Dan 18 tahun lebih tua dari Mirna. Berarti usia Mirna 18 tahun lebih tua daripada Mirna. Mana tuh? Si Della 18 tahun lebih tua daripada Mirna. Oh, berarti si Mirnanya usia Della dikurang 18 ya. Berarti 54 dikurang 18. Berapa? Nah, ini. 54 kurang 18. 6. 36. Nah, kita sudah kita belum nyari yang L berarti. L itu rata-rata umur Karin dan Mirna. Umur Karin 28. Umur Mirnanya tadi 36. Berapa ini? 5. Kok 5 sih? 64 ya. 64 dibagi 2, 32. Nah, usia Karin 28, usia Lena 32, usia Della 54, usia Mirna
36. Apal nggak? Paling tua si Dela ya, 54. Di opsinya tadi, selisih usia Karin dan Lena 14 tahun. Karin 28, Lena tadi 32. 28 sama 32 selisihnya berapa? 4 tahun, Kak. 4 tahun, berarti jawaban A salah. Karin lebih tua daripada Mirna. Karin 28, Mirna 36. Salah. Salah. Usia Lena adalah 30 tahun. Tadi berapa usia Lena? 32. 32, berarti salah. Rata-rata usia Mirna dan Lena 34. Betul. Mirna tadi 36, Lena 32. Ya, berarti benar yang D ya. Ya. Rata-rata usia Mirna dan Lena 34. Jawabannya yang D. Nih. Jadi kan 36 ditambah 32 bagi 2 sama dengan 34. Nih, sama. Jawabannya yang D. Oke, itu pembahasan untuk hari ini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup. Ada tidak? Enggak, Kak. Cukup ya. Yang lain gimana? Cukup. Cukup, Kak. Cukup, oke. Cukup ya untuk hari ini. Oke, untuk hari ini Kakak cukupkan. Mudah-mudahan apa yang sudah dipelajari bisa dipahami dengan baik. Sehingga nanti ketika kalian mengikuti tes bisa mengerjakan soal dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan bisa diterima. Amin. Amin. Untuk pertemuan hari ini Kakak cukupkan. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, sama-sama. Masih, Kak. Oke, sama-sama.